Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ujian kinerja PPG Bat 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Megawati. Saya adalah guru PAI di UPT SDN 04 Talang Tangah, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2024. LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktek pembelajaran dengan materi makanan halal dan haram di kelas 6 UPT SDN 04 Talang Tangah. Demikianlah perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Silakan kepada ketua kelas pimpin doa. Siap, gerak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa. Gazi Afiansa, Marwa Agusti Sofyan, Sabrina. Alhamdulillah, berarti kita sekarang semua hadir, Leng? Iya, bagus sekali. Baiklah anak-anak ibu semuanya, hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Bagaimana perasaannya pagi ini?
Binatang yang boleh dimakan. Contohnya sapi. Apa itu binatang yang haram? Babi. Binatang yang gimana itu kalau yang haram? Yang tidak boleh dimakan. Bagus sekali. Jadi hari ini kita lanjutkan mengenai makanan halal dan haram. Supaya lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi, mari kita nyanyi sama-sama sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Iya, terima kasih. Baiklah, kepada anak ibu silakan peralatan tulisnya dikeluarkan. Keluarkan buku beserta pena maupun pensil. Baiklah, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran beserta KKTP. Yang kedua, memberikan persepsi, dan yang ketiga ibu akan memberikan pertanyaan tematik serta tes di awal nanti. Setelah itu anak-anak ibu akan menonton video dan menulis materi penting yang ada di dalam video tersebut. Selanjutnya kita akan membuat proyek. Setelah proyek selesai, yaitu mengenai makanan halal dan haram, anak-anak ibu berkelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyek tersebut. Dan terakhirnya ibu akan memberikan penguatan materi beserta refleksi dan LKPD dan tindak lanjut. Sudah bisa dipahami langkah-langkah pembelajaran kita? Sudah. Baiklah, yang pertama, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa memahami makanan halal dan haram. Dan KKTP-nya mampu menjelaskan pengertian makanan halal dan haram. Jadi anak-anak ibu nanti bisa menjelaskan apa itu pengertian makanan halal dan haram. Yang kedua, mampu menjelaskan dalil mengenai makanan halal dan haram beserta jenis-jenis makanan halal dan haram, apa pula penyebab makanan halal dan haram tersebut. Dan terakhir nanti anak-anak ibu bisa membuat proyek tentang makanan halal dan haram. Bisa dipahami? Bisa. Tepuk semangat. Kita lanjut pertanyaan pemantik. Ini dia. Apa sih makanan favoritmu? Nasi. Apa lagi? Ayam. Apa lagi? Ayo. Ikan. Bagus. Apa lagi? Nasi goreng. Apa lagi? Pizza. Banyak yang lain apa? Sate. Rendang. Tuh. Jadi banyak makanan favorit. Biasanya masing-masing orang itu ada makanan favoritnya. Apa makanan kesukaannya? Sekarang tahukah kamu yang kamu makan itu halal atau haram? Tidak. Ada yang tahu, ada yang Tidak. Nanti supaya lebih jelasnya kita harus mengetahui makanan itu apakah halal atau haram, supaya kita tidak salah dalam memakan makanan yang kita sukai tersebut. Kita lanjut. Ketika kita jajan, apakah
halal. Ada pula yang sekarang warna ungu, halal Indonesia. Seperti pula itu pula sekarang logo halalnya. Sekarang Ibu mau tahu apakah penting kita mengetahui makanan halal atau haram? Penting. Adakah kamu perhatikan makanan di rumahmu apakah sudah halal? Sudah. Alhamdulillah. Nah, itu sebaiknya kita sebagai orang Islam itu wajib memakan yang halal. Kita dilarang memakan yang haram. Bagus sekali. Yuk, sekarang Ibu ingin tahu tes pengetahuan anak-anak Ibu mana yang makanan halal dan mana yang makanan haram. Peralatan tulisnya sudah dikeluarkan? Sudah. Ibu akan memberikan tes. Di sini Ibu berikan lembaran untuk tes. Jadi anak-anak Ibu bisa memilih sesuai petunjuk soal. Pilih mana makanan yang haram, pilih mana makanan yang halal. Oke? Bisa dipahami ya. Silakan tulis nama dan kelasnya. 5 menit saja. Mana yang sesuai soalnya diberi tanda checklist. Iya, belum. Sudah selesai? Silakan kepada Marwa, kumpulkan. Ambil punya teman masing-masing, kumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Yuk, kita simak video berikut ini supaya lebih paham mengenai makanan halal dan haram. Sebelum kita mulai, kepada anak-anak Ibu nanti ketika sedang menyaksikan video, silakan dicatat materinya apa yang penting. Pada program Cerita kita kali ini, kita akan membahas materi fikih kelas 6, makanan halal dan haram. Kenapa sih kita harus belajar makanan halal dan haram? Jadi makanan bukan hal yang sepele, makanan harus kita pelajari bersama karena ternyata dengan makanan itu beberapa kesenangan, beberapa kenyamanan yang ada di dunia ini ternyata membawa sesuatu hal yang buruk dalam kehidupan kita. Baik, kita mulai dari bagian 1, makanan halal. Bagaimana sih untuk mengetahui makanan itu halal? Ada 3 macam tentang makanan yang harus kita pelajari bersama. Bahwa makanan halal itu yang pertama adalah halal li dzatihi, yaitu halal karena zatnya. Yang kedua, halal karena cara memperolehnya. Yang ketiga, ada halal karena cara mengolahnya. Dasar hukum atau dalil yang digunakan adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Baik, mari kita mulai membahas apa itu halal li dzatihi. Halal li dzatihi atau halal karena zatnya adalah makanan itu pada asalnya memang hukumnya adalah halal, disediakan oleh Allah untuk umat manusia. Contohnya adalah masuk dalam kategori makanan pokok seperti beras, jagung, ketela, dan lain sebagainya yang umum berada di sekitar kita. Yang kedua adalah kelompok binatang ternak. Di sekitar kita ada ayam, ada kambing, ada sapi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah semua binatang laut. Semua binatang laut ini diciptakan oleh Allah halal untuk dimakan bagi umat manusia. Ini adalah halal li dzatihi, halal dari asalnya hukumnya sudah diperbolehkan atau diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi oleh kita semuanya umat Islam. Selanjutnya adalah halal karena cara memperolehnya. Makanan yang halal
karena cara memperolehnya itu tidak diperoleh dari cara-cara yang tidak sah atau cara yang batil. Makanan itu halal, tidak boleh dibeli dari uang hasil mencuri. Makanan itu tidak boleh dibeli dari cara membeli dengan harta hasil korupsi, tapi harus dilakukan dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal. Yang kedua, halal yang dimakan dan dibeli dari hasil uang riba. Apa itu riba? Yaitu melipat gandakan uang baik dengan cara meminjamkan ataupun jual beli, dinamakan riba. Kemudian yang ketiga, halal karena memang makanan itu adalah pemberian dari seseorang pada kita. Selanjutnya, halal yang ketiga adalah halal karena cara mengolahnya. Dalam Islam kita telah diberikan tuntunan bahwa untuk mengolah makanan itu pun juga harus berhati-hati. Kalau kita ingin memakan makanan yang halal, yang pertama adalah halal karena disembelih dengan menyebut nama Allah. Kita biasa kalau menyembelih binatang yang halal dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Yang kedua adalah diolah dengan bumbu atau minyak yang halal. Jadi tidak mengandung bahan-bahan yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan makanan yang halal itu ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil sebagai umat Islam. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mudah menerima kebenaran, kita lebih mudah menerima petunjuk. Nah, itu adalah beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan kalau kita senantiasa menjaga makanan halal untuk masuk ke dalam tubuh kita. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu tentang makanan haram. Kita amati beberapa gambar di depan, yaitu ada babi, yang kedua ada saren atau bibit, yang ketiga ada suik, itu adalah makanan dengan bahan dasar katak, yang saren atau bibit dengan bahan dasar darah yang digoreng kemudian dipotong-potong. Kalau melihat tampilan dari makanan yang ada di layar, itu makanannya kelihatan buruk dan menjijikkan. Itu bagi kita umat Islam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is." Bahwa Allah itu dihalalkan bagi kita itu adalah sesuatu yang baik-baik dan diharamkan atas mereka itu sesuatu yang buruk atau menjijikkan. Apa saja makanan haram itu? Nah, supaya kita bisa lebih berhati-hati apakah makanan ini masuk dalam kategori haram atau tidak, mari kita bahas bersama. Makanan haram itu dibedakan menjadi yang pertama haram min dzatihi, yaitu atau biasa juga disebut dengan haram aini. Haram min dzatihi atau aini ini memang hukum asalnya sudah haram. Jadi makanan-makanan ini memang sudah dinas di dalam Al-Quran maupun hadis bahwa makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Dan ini dibagi atau berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah dari hewani, ini seperti babi, kemudian di dalam anjing, berarti ada kecubung, ada ganja, ada daun-daun yang beracun yang itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Ini adalah masuk dalam kategori haram bidzatihi atau haram aini, hukum asalnya sudah haram. Haram yang kedua adalah haram lighoirihi atau haram sababi. Yang dimaksud dengan lighoirihi atau sababi ini adalah hukum asal dari makanan ini adalah halal, namun berubah menjadi haram karena ada sebab. Contoh, kita amati di layar dari korupsi. Nah, inilah yang menjadi sebab makanan halal itu berubah hukumnya menjadi haram karena dibeli dari uang hasil merampok, bisa mencuri, bisa jualan barang-barang yang dilarang oleh agama Islam, mengurangi timbangan dan lain sebagainya, sehingga meskipun makanan itu halal, maka
statusnya kalau kita makan, kita masukkan dalam tubuh kita, makanan itu berubah hukumnya menjadi makanan haram. Selanjutnya apa yang terjadi anak-anak? Apabila kita masih nekat memakan makanan yang haram? Kita lihat di situ orang yang terbiasa makan makanan yang haram, kalau kita amati itu pasti sesuatu yang tidak menyenangkan. Apa itu? Maka kita lihat. Yang pertama adalah makanan yang haram bisa merusak kesehatan dan akal pikiran. Yang kedua, makanan haram itu menyebabkan doa kita itu terhalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sulit menerima hidayah. Kemudian yang keempat, menunjukkan watak buruk. Orang yang terbiasa memasukkan makanan yang haram ke dalam tubuhnya, maka watak yang muncul dari dalam dirinya ada sesuatu yang negatif. Sulit mengendalikan diri, mungkin mudah marah, mudah tersinggung, malas untuk beribadah dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyebabkan keturunan menjadi rusak. Itulah hasil materi yang sudah kita tonton dari video. Apakah anak ibu semuanya sudah bisa memahami makanan yang halal dan haram? Bisa. Kita ulangi lagi, apa itu makanan yang halal? Makanan yang bisa dimakan. Bagus, makanan yang bisa Dimakan. yang boleh. Siapa yang membolehkan? Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi juga mengatakan makanlah makanan yang halal. Apa itu makanan yang haram? Babi tidak boleh dimakan. Makanan yang tidak boleh dimakan. Baiklah, setelah kita saksikan video yang tadi, Ibu harap anak-anak Ibu sudah bisa memahami mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Setelah ini, silakan duduk per kelompok. Kita kelompoknya ada 3, kelompok 1, 2, dan 3. Silakan duduk per kelompok dan kita nanti akan membuat proyek tentang makanan halal dan haram. Setelah selesai pembuatan proyek, nanti anak-anak Ibu masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi. Sudah siap semuanya? Sudah. Lapor Andrea. Aku dua. Aku tiga. Dua aku. Satya. Iya, silakan duduknya per kelompok. Ya, kelompok 1. Baiklah, peralatan untuk membuat proyeknya sudah dikeluarkan. Jadi Ibu sekarang akan bagikan. Kita akan membuat poster mengenai makanan halal dan haram. Silakan nanti anak-anak Ibu tempel gambar yang sudah ada ini, dibuat kreasinya sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Kerja kelompok kerjasama, kebersihan, kerapiannya Ibu nilai nanti. Ini kelompok 1, kelompok 2. Boleh nanti digunting? Mau bikin seperti apa boleh? Kreasi masing-masing. Nah, silakan dikerjakan. Nanti tulis mana yang makanan halal, mana yang makanan haram, dikelompokkan. Dan buat ada himbauan, yuk kita makan makanan yang halal. Ayo kita jauhi makanan yang haram. Boleh dibuat tulisannya. Yang belum ada lem, kelompok 1 udah, kelompok 2 dan kelompok 3 belum ya.
dibuat sekreatif mungkin. Kreativitasnya, kebersihannya, makanan. Ayo kita makan makanan yang halal. Ayo kita jauhi makan makanan yang haram. Atas pilih mana yang makanan halal, mana yang makanan haram. Kelompokkan mana yang makanan halal, tulis. Kelompokkan mana yang makanan halal, mana yang makanan haram. Karena mana yang makanan haram. Yang penting di dalam pembuatan proyek ini kita bisa paham mana yang makanan halal, mana yang makanan haram, dan kerjasamanya juga kerapian, kebersihan, ini apa ini? Dibagi ya kerjanya, dibagi sebagian musik, sebagian kasih judul. Nanti kita tinggal jalan-jalan. Posternya terserah kita mau bikinnya seperti apa.
tempel 2. Kelompok 2 sudah selesai. Jika ada yang mau ditambah boleh bikin kata-kata yang bagus. Kelompok 1 tinggal tempel aja. Ya Bu. Iya. Silakan dilanjutkan. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Sudah hampir selesai? Ya. Silakan mau ditambah buat proyeknya sekreatif dan sebagus mungkin. Sebelum kita tampil nanti persiapkan yang bagus. toge dan sate. Makanan haram yaitu darah dan siput. Itulah poster kami yang kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus saja posternya.
posternya bagus, kita beri bintang untuk kelompok 3. Ya, kita beri bintang untuk kelompok 3. Bagus sekali. Bintang di hatiku. Bintang cerah. Ya, bagus. Silakan, terima kasih. Kembali ke tempat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan poster. Perhatikan gambar saya. Makanan haram. Ulat babi. Makanan halal. Ikan, tempe, rendang, dan kacang kucing. Iya, bagus sekali. Coba kalau yang lain perhatikan apa saja makanan haram yang didapat oleh kelompok 2. Apa saja makanan haram yang didapat oleh kelompok 2? Ulat dan Ulat babi. dan babi. Makanan halal. Ikan, tempe, rendang, dan kacang kucing. Iya, ikan, tempe, rendang, kacang kucing. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Kita beri bintang untuk kelompok 2. Iya, bagus sekali posternya. Kita beri bintang. Nah, hadiahnya ya. Bintang di hati. Bagus. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya. Perhatikan gambar saya berikut ini. Makanan halal. Ada contohnya yaitu ayam goreng dan udang. Makanan haram. Ada contohnya yaitu tikus dan kalajengking. Terima kasih. Itulah hasil presentasi saya dengan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja makanan halal yang didapat kelompok 1? Ayam goreng, udang, Sayuran. Makanan haramnya? tikus, udara, jengking. Iya, bagus sekali. Kita beri bintang untuk kelompok 1? Iya. Iya, kita beri bintang untuk kelompok 1. Posternya bagus, ada bunga-bunga. Iya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baiklah, anak-anak, itulah hasil proyek yang telah kamu buat. Semuanya bagus-bagus. Kita beri aplaus untuk semuanya. Untuk penguatan materi kita mengenai makanan halal dan haram, Ibu ulang. Apa pengertian dari makanan halal tadi? Makanan yang bagus, makanan yang boleh dimakan. Yaitu contohnya di sini ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada ikan, ada ayam, ada susu. Ya, benar sekali. Itu contoh makanan yang halal. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut yang kedua. Apa itu makanan yang haram? Makanan yang dilarang. Bagus. Makanan yang dilarang atau tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Apa saja contohnya? Babi, kakak. Itu babi dan kakak itu tidak boleh kita makan. Lanjut. Kategori makanan halal di sini ada 3. Halal lizatihi atau zatnya itu memang halal. Yang kedua halal cara memprosesnya dan yang ketiga halal cara memperolehnya. Kita lanjut. Halal lizatihi. Coba bacakan sama-sama apa itu halal lizatihi. Makanan tersebut memang dihalalkan oleh Allah dari segi zatnya. Iya, makanan tersebut memang dihalalkan oleh Allah dari segi zatnya. Apa contohnya? Sapi, Ayam, ya, burung, bagus. itik, Terus, kelinci, ya, dan unta. di bawah ada contohnya buah-buahan Han. yang biasa kita makan. Asalkan
buah-buahan itu tidak mengandung racun. Kalau yang mengandung racun berarti itu haram. Kita lanjut yang kedua, itu cara mengolahnya halal. Cara mengolahnya yang pertama, kalau kita mau makan daging kambing, kita apakan dulu kambing yang masih hidup itu? Dibantai, disembelih dulu dengan menyebut nama Allah, menggunakan pisau ya tajam. Selanjutnya yang kedua, ada ibu-ibu sedang memasak, dia memasak yang halal. Makanan itu tetap halal asalkan tidak bercampur dengan yang haram. Bagus sekali. Misalkan makanan itu halal, dagingnya halal, misalkan daging sapi yang kita masak, tapi minyaknya minyak babi, apakah halal itu? Tidak. Kita lanjut. Yang ketiga, halal cara memperolehnya. Misalkan boleh kita curi punya orang? Tidak. Kita makan? Tidak. Tidak. Berarti itu sudah termasuk haram yang kita makan. Yang halal cara memperolehnya itu mendapatkannya bukan dengan cara yang salah, seperti mencuri, merampok, copet, korupsi. Berarti itu sudah masuk kepada yang haram. Yang kedua itu copet namanya. Ada orang yang sedang maling rumah orang, berarti yang dibawanya itu kalau dimakan sudah masuk kepada yang haram. Itu haram cara memperolehnya kalau seperti itu. Kita lanjut. Dalil yang menjelaskan tentang makanan yang halal dan haram, itu terdapat dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 168. Surah, arti dari surah Baqarah ayat 168. Makanlah makanan yang halal lagi baik. Ada pula makanan yang itu halal tapi tidak baik untuk kita. Ada itu? Ada. Terlalu banyak kita memakan yang berlemak, bagaimana dengan tubuh? Dapat merusak tubuh kita. Jadi makanan itu makanlah yang halal lagi baik. Kalau baik untuk diri kita makan, tapi kalau tidak baik jangan dimakan. Kita lanjut. Jenis makanan halal. Coba Rahmat, apa yang pertama jenis makanan halal? 1 daging sapi, Ya. daging kerbau, Terus? ayam, itik, burung disembelih secara Syar'i. syar'i. Hasil laut, ikan, cumi, udang dan lain-lain. Itu contoh makanan yang halal. Yang kedua apa, Angel? Biji-bijian, kacang-kacangan. Nah, itu dia. Biji-bijian, kacang-kacangan, asalkan tidak mengandung racun, halal kita makan. Yang ketiga, coba Rani, apa makanan yang halal? Sayuran dan buah-buahan. Bagus. Yang keempat, Marwah. Ya, olahan susu seperti keju. Yang kelima, tidak beracun dan tidak bercampur dengan yang haram. Bagus sekali. Baiklah, sekarang kita lanjut mengenai jenis-jenis makanan haram. Yang pertama yaitu makanan yang mengandung daging babi dan anjing. Yang kedua, makanan yang mengandung alkohol. Yang ketiga, yaitu binatang yang tidak disembelih secara syar'i atau binatang yang sudah mati. Tidak boleh lagi kita makan. Misalkan kambing kita mati, boleh kita makan? Tidak. Itu berarti sudah disebut bangkai. Ayam dia sakit, mati dia sebelum kita sembelih, itu tidak boleh lagi dimakan. Asalkan binatang yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, itu tidak boleh kita makan. Baik itu binatang yang halal sekalipun, itu sudah termasuk kepada makanan yang haram. Yang keempat, nah itu makanan yang mengandung bahan yang haram, contohnya borak. Lanjut, pewarna pakaian, pengawet manusia, nah itu dia, itu tidak boleh kita makan. Pengawet binatang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena merusak badan kita. Yang keenam, darah, makanan yang terkena najis atau kotoran itu juga tidak boleh. Misalnya kita memasak mie goreng, masuk ke dalam binatang yang bernajis, misalnya melompat letak ke dalam, boleh kita makan mie itu? Tidak lagi, karena sudah bercampur dengan najis. Paham sampai di sana? Kita lanjut, manfaat memakan yang halal. Manfaat memakan yang halal itu terdiri dari yang pertama apa saja? Mendapat ridha Allah. Yang kedua, sehat jasmani
Sudah, Bu. Sudah? Sudah ada yang selesai? Silakan kepada Rahmat. Ambil, kumpulkan ke depan. Udah ada yang selesai. Sudah Rahmat? Sudah dikumpul? Terima kasih.